anak muda itu hanya ada dua hal bisa dikatakan anak muda. Satu ilmu, yang kedua takwa. Kalau ada orang yang masih terus gelisah, itu anak muda. Gue bro tergelitik dengan omongan anak muda yang ya muda-muda seneng-seneng, tua kaya raya, mati masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di podcast Satu Asik, persembahan spesial dari Satu Asa Peduli Bangsa. Bersama saya Bang Iki, kita sama-sama akan hari ini bahas tema yang spesial di bulan yang spesial buat kita para pemuda, yaitu tentang Sumpah Pemuda. Lanjut, kita bisa follow dan juga like di podcast Satu Asik, di IG Satu Asa Peduli, dan di YouTube Satu Asa Peduli Bangsa. Oke, sahabat semuanya, hari ini tamu kita luar biasa untuk sama-sama bahas tentang tema Sumpah Pemuda. Beliau adalah seorang guru dan tentunya dapat penghargaan yang luar biasa sebagai guru favorit, ya. Dan ini bisa jadi banyak inspirasi buat kita nanti bahas tentang pemuda. Beliau juga ada seorang trainer yang sudah hampir 1000 pelajar yang sudah diberikan inspirasi dan motivasi. Dan beliau adalah manajer di Satu Asa Peduli Bangsa di divisi Satu Asa Learning Center. Baik sahabat, buat hari ini kita sapa dulu tamu kita yang luar biasa spesial, Bro Amor. Assalamualaikum Bro Amor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di bulan yang spesial nih Bro. Tentu Oktober ya. Oktober. Nah, kita di Satu Asik podcast ini tentunya pengen banyak dapat inspirasi dari Bro Amor yang tentu sudah malang melintang di dunia pemuda, di dunia pelajar. Nah, buat Bro Amor boleh sharing-sharing nih Bro tentang Sumpah Pemuda, tapi tentunya kita lihat bagaimana cerita dari dari Bro Amor ya untuk Sumpah Pemuda dari segi maknanya. Dahulu 1928 dan tentu hari ini Bro Amor melihat pemuda kita seperti apa Bro? Oke, Bro Rizky. Jadi memang pemuda itu identik ya dengan perubahan ya. Baik itu perubahan dari sisi perjuangan kemerdekaan atau perubahan secara kultural di masyarakat ya. Itu banyak sekali peran dari pemuda. Kalau dilihat dari sejarahnya jauh kali ya, di Indonesia itu ada Sumpah Pemuda. Sebenarnya Sumpah Pemuda itu adalah satu episode dari banyak episode yang perubahan yang dilakukan oleh pemuda. Panjang ya Bang, berarti ceritanya. Panjang. Sumpah Pemuda itu kan 1928 ya. Jauh sebelum itu Cokro Aminoto, Haji Umar Sakit Cokro Aminoto atau Hosokro Aminoto itu sudah menunjukkan sisi pemuda yang banyak sekali menggunakan melakukan perubahan-perubahan. Murid-murid Cokro Aminoto itu sebagai para pendiri bangsa. Makanya dikatakan Cokro Aminoto itu sebagai bapak bangsa. Karena memang murid-muridnya itulah yang kemudian menjadi orang-orang yang berperan besar dalam mendirikan bangsa Indonesia ini. Ada Soekarno, itu murid dia Cokro Aminoto. Ada Agus Salim ya, dan yang agak bengal terus Maun gitu ya. Saya bilang agak bengal karena kemudian Haris Maun ini kan mendirikan komunis ya, termasuk juga Muso itu. Muso itu abangnya Soekarno sebetulnya. Gak bahaya ta? Gak apa-apa, Musa itu kan yang melakukan pemberontakan tahun 48 ya. 1948. Sejarah mencatat itu ya, Madiun ya, sejarah mencatat seperti itu ya. Artinya terlepas dari itu semuanya, peran pemuda itu sangat besar sekali dalam sebuah perubahan di masyarakat. Dan 1928 itu ya salah satu episodenya gitu ya. Banyak sekali episodenya. Oke. Dan tentunya kalau kita ingin bisa sukses jadi pemuda Indonesia hari ini, tahu sejarahnya dulu. Harus ya. Jadi kalau dilihat dari lebih jauh lagi ya, misalnya kalau di
zaman Nabi SAW itu kan juga pemuda banyak sekali yang mengikuti beliau, awal-awal dakwah beliau, dan kemudian juga melakukan perubahan di masyarakat ya. Misalnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu anak muda perlente istilahnya, yang necis dan seterusnya, tapi kemudian mendapatkan sebuah hidayah ya, saya katakan begitu, dan kemudian melakukan banyak perubahan di sana. Anak baru belasan tahun, 18-20 tahun dah gitu. Dan juga banyak misalkan adalah Ali bin Abi Thalib gitu ya. Dan pemuda di tahun 1928 itu ya anak-anak muda itu, anak-anak muda belasan tahun lah. Oke. Belasan tahun yang kemudian mengikrarkan dirinya sebagai orang-orang yang mempersatukan bangsa kita. Masya Allah. Berarti ini tentunya challenge buat pemuda hari ini. Nah, kira-kira Bang, kalau kita ngeliat untuk bagaimana semangat anak muda zaman now atau hari ini, agar jangan sampai kalah sama yang dulu-dulu, karena kita bisa malu ini. Dan kalau kita ngeliat banyak mungkin kita lihat anak-anak muda beritanya seringnya yang minus atau yang negatif nih. Bisa jadi yang baik-baiknya sebenarnya banyak. Mungkin kemarin kita tahu ada kelompok pemuda yang membersihkan sampah, ada anak muda yang dia juara mungkin olimpiade di luar negeri, juara hafiz Quran di luar negeri, tapi berasa masyarakat taunya yang jelek-jelek nih Bang. Itu gimana Bang lihatnya tuh? Ya memang yang banyak beredar di media itu kan yang ekstrim ya, baik ekstrim yang baik ataupun ekstrim yang tidak baik kan gitu. Kalau yang menengah-menengah biasanya tidak disorot sama media, kurang seksi kata orang gitu kan. Kalau yang baik-baik misalnya yang paling sekarang lagi up banget itu kan tentang Putri Aryani ya. Oke. Putri Aryani itu favorit juga tuh. Keren banget ya, di usia 17 tahun ya. Dan dengan keterbatasannya. Dengan keterbatasannya dia mampu menunjukkan bahwa anak muda itu bisa itu berprestasi. Dan juga banyak sekali juga saya kira selain dia para pemuda yang membuat prestasi ya. Tetapi yang memang tersorot tuh yang negatif-negatif. Biasanya kayak gitu. Prihatinnya sih tuh Bang. Ya, jadi memang ini juga perlu kita perhatikan juga bahwa anak muda itu selain berpotensi untuk membuat prestasi juga berpotensi membuat keburukan gitu ya. Dan sebagai masyarakat, sebagai orang tua tentu harus memilah dan memilih ya berita-berita yang kemudian diikuti, yang dibaca, yang disampaikan kepada anak-anak muda di sekitarnya. Jangan sampai yang negatif justru yang jadi up gitu ya. Sebaliknya harusnya yang baik-baik, yang berprestasi yang di up itu. Jadi supaya berimbang dan tidak semua anak muda, dan masih banyak sekali, lebih banyak saya kira anak muda yang punya prestasi. Ya. Oke Bro, berarti kan makna Sumpah Muda dulu dan juga hari ini makna Sumpah Pemuda pengorbanannya juga sebenarnya dengan cara yang masing-masing dong. Betul. Untuk kebaikan bangsa kita dong ya. Betul. Kalau dulu mungkin perjuangan mengangkat senjata, perjuangan kemerdekaan ya. Kalau sekarang anak muda sekarang itu harus ada sesuatu yang bisa diberikan untuk masyarakat gitu. Dulu angkat senjata, sekarang angkat pena. Angkat pena. Aduh. Imam Syafi'i itu pernah bilang begini Bro. Imam Syafi'i ya kita tahu. Itu anak muda itu hanya ada dua hal bisa dikatakan anak muda. Satu ilmu, yang kedua takwa. Dua ini ya? Hanya dua aja. Kalau anak muda nggak punya ilmu dan juga nggak punya takwa, bukan anak muda dia. Nah, jadi ilmu dan takwa. Badannya doang muda. Badannya aja, biologisnya aja. Karena nggak punya ilmu, nggak punya ilmu dan nggak punya takwa. Jadi anak muda sekarang adalah anak muda yang berprestasi. Belajar sungguh-sungguh dalam belajarnya, tanggung jawab dengan belajarnya, dan berprestasi. Dan jangan lupa yang minallahnya itu harus kuat. Karena tadi takwa tadi ya. Tadi betul. Karena gue Bro tergelitik dengan omongan anak muda yang ya muda-muda seneng-seneng, tua kaya raya, mati masuk surga. Kayaknya itu bahaya Bro ya. Sebetulnya itu enggak, ya sah saja orang bilang begitu ya. Tetapi mana ada yang senang-senang kemudian akhirnya jadi berprestasi, kan nggak mungkin. Prestasi itu dirintis. Prestasi itu bukan pemberian.
Oke. Tapi sesuatu yang harus diperjuangkan, ya. Nggak mungkin lah dia kemudian santuy kalau orang bilang sekarang itu ya, kemudian tiba-tiba berprestasi, Nah, itu dia. tiba-tiba kaya raya. Nggak zaman bro sekarang ini ngomong ini harta bapak gue, nggak zaman. Malu. Aduh. Ya, orang bilang ini harta, ini mobil bapak gue. Lalu siapa gitu ya. Nah, sekarang anak muda sekarang tuh mangkola ana, bukan mangkola aba ana. Anak muda itu bukan yang mengatakan ini bapakku, tapi anak muda lah yang mengatakan inilah aku. Wih, keren. Gue garis bawahi ada satu hal yang menarik sama tadi Sumpah Pemuda buat kita sekarang dan yang dulu perjuangan. Ya bro ya, tinggal beda nanti apa bentuknya. Siap. Oke bro Amur nih, karena tentang Sumpah Pemuda ya, karena temanya tentang Sumpah Pemuda, bisa di-share kepada kita lagi dong nih ya, sejarah dari Sumpah Pemuda itu nih. Karena bisa jadi ada anak muda yang emang dia ternyata karena dia dekat sama gadget dan yang dia gunakan di gadget adalah ya nyekrol info-info yang saat ini doang gitu ya, dan dia nggak tahu sejarah. Nih kesempatan kita nih anak muda ya, para pelajar semuanya tahu sejarah singkat tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu kan sebetulnya bermula dari keresahan ya. Dan saya kira anak muda itu mestinya dia resah. Karena tabiat anak muda itu resah. Dia gelisah. Nah, sekarang gelisahnya itu harus diarahkan. Resah, gelisah yang benar. Jangan resah gelisah karena hal yang remeh-temeh gitu ya. Baper. Putus pacarnya terus resah gelisah. Gak zaman lah kayak gitu sekarang itu. Anak muda itu adalah orang yang gelisah dengan sesuatu yang nggak benar, yang nggak adil, sesuatu yang kemudian tidak sesuai dengan aturan. Itu dia harus gelisah. Melihat kemiskinan, melihat ketidakteraturan, itu dia harus gelisah. Dan para pemuda 1928 itu bermula dari sana. Kan ada Jong Java, Jong Sumatera, Jong dan sebagainya itu kan. Dia melihat sekitarnya, kok para penjajah Belanda itu kok hidupnya enak gitu ya. Sementara rakyat itu jelata. Ya, jelata itu kan sebenarnya orang yang nggak berpakaian ya sebenarnya. Tapi yang lihat kondisi rakyat seperti itu, kelaparan dan seterusnya, gelisah mereka. Nah, karena kegelisahan inilah kemudian para jong-jong tadi itu, anak-anak muda tadi kemudian bersepakat. Kita coba bayangkan ya, bisa kita bayangkan. Tahun 1928 belum ada handphone pastinya. Kemudian kendaraan itu belum ada. Indonesia belum punya pesawat, bro. Yang ada adalah kapal api, bukan merek ya. Kapal tenaga batu bara yang dibakar kemudian itu ya, tenaga uap itu ya, bukan. Tapi mereka untuk sampai ke berkumpul itu ya dari seluruh penjuru Nusantara itu kan butuh waktu berbulan-bulan itu. Ya. Tapi mereka kemudian bersatu berkumpul di sana mendeklarasikan yang namanya Sumpah Pemuda. Satu bahasa, satu tanah air, satu bangsa. Itu Indonesia. Coba kita bayangkan ya, dalam kondisi yang seperti itu tidak ada handphone, komunikasinya kan pasti itu lama itu. Ya, betul. Ya, untuk membuat jadwal ketemuan itu butuh waktu yang nggak mudah itu. Tapi dengan tekad, dengan semangat, didasari dengan kegelisahan itulah kemudian mereka bisa melakukan itu. Itu berarti memang orang-orang terpilih ini, Bang. Betul. Dan saya kira semangat itulah yang harus kita ambil ya. Jadi Sumpah Pemuda, Hari Sumpah Pemuda, jangan lagi kita hanya seremoni, sekedar seremoni. Senang-senang, Bang. Senang-senang. Mungkin senangnya boleh, senangnya boleh ya, Bro ya. Boleh senang-senang tapi jangan pakai saja. Senang. Ya, senang-senang tapi ada sesuatu yang dihasilkan. Bukan saja, tapi harus sesuatu yang dihasilkan. Kita bisa bayangkan kondisi semangat pemuda saat itu, dan itulah yang saya kira harus kita adopt. Wih, Masya Allah. Karena di pikiran gue ya, bagaimana yang dulu-dulu pemuda zaman Indonesia dulu
yang dia gerak ya bang ya bro ya, untuk yang Sumpah Pemuda tentunya nggak mudah ini bro, karena karena anak muda kan biasanya dekat dengan yang senang-senang, menjauhi yang menyusahkan mereka, tapi ini mereka mau kumpul gitu ya bro, untuk akhirnya mendeklarasikan untuk satu kesatuan Indonesia. Dan berarti orang dulu ini siapa yang ngebentuk ya bro ya? Jadi sebenarnya kalau kita bicara siapa yang bentuk, jadi gini, sebetulnya sesuatu yang dimulai dari yang sederhana. Oke. Ya, kita jangan berpikir bahwa Sumpah Pemuda itu terjadi oleh kekuatan yang sangat besar sekali. Enggak begitu. Siapa waktu itu tokohnya? Soekarno masih muda ya, masih sangat muda, masih belia, masih belia ya. Dan belum ada yang punya dana yang besar, kemudian kendaraan belum ada. Hal yang sederhana itu adalah cukup anak-anak muda sekarang ya, itu kita itu dengan anak muda zaman dulu itu cuma kumpul-kumpul 5-7 orang kumpul diskusi gitu ya, kemudian membicarakan sesuatu yang bermanfaat ya. Dari yang kecil-kecil dulu aja, dari diri sendiri ya, gimana supaya hidupnya itu bisa lebih bermakna gitu kan, punya arti buat dirinya, buat lingkungannya. Yang sederhana-sederhana gitulah. Ngomongin kalau sekarang mungkin ngomongin tentang kebersihan lingkungan, ngomongin tentang gimana bikin anak-anak muda di lingkungannya itu bisa bermanfaat gitu ya, berguna, berperan gitu. Sederhana sebetulnya. Atau di sekolahnya mereka punya. Di sekolahnya itu bukan hanya datang ke kelas, kantin, pulang. Jangan gitu. Tuh. Tapi dia harus punya sesuatu yang lebih. Karena kalau seperti itu rata-rata. Kebanyakan. Karena juara, yang namanya juara itu hanya beda sedikit tadi rata-rata. Betul tuh. Juara tuh dikit ya. Juara itu bedanya cuma dikit. Nih, ya realnya kayak gini nih. Misalnya adalah atlet lari. Lari sprint 100 meter. Itu yang juara itu, yang juara 1 dengan yang juara 2 dengan juara yang ke-10 itu bedanya nggak nyampe 1 detik. Tipis sekali. Artinya apa? Kalau kita ingin jadi anak muda yang juara, yang berprestasi, cukup di atas rata-rata sedikit. Itu kata kuncinya. Itu. Kalau sekarang rata-rata anak mudanya dengan gadget nggak bisa lepas, ya dikurangin dikit. Boleh gadget, karena kita nggak bisa steril. Nggak bisa. Nah, karena kita nyambung nih dengan era globalisasi, era IT sekarang nih bang. Betul. Gadget itu harus kita kuasai. Adanya di tangan, handphone. Telepon genggam. Ada di tangan, jangan di hati. Heartphone. Kalau di hati itu namanya bukan handphone, heartphone. Artinya kalau ada handphone pun kita masih bisa bergerak. Nah itu. Nah, anak sekarang ini, anak SMA ketinggalan handphone, itu dia rela untuk pulang lagi ke rumah ngambil Lebih handphone. Lebih gelisah dibanding ketinggalan buku pelajaran. Wah, gila ya bro ya. Nah, jangan-jangan lo juga gitu. Agak ya. Dikit jadi banyak. Jadi handphone itu bukan segala-galanya. Memang di sana dari jarum sampai pesawat terbang, dari kutu sampai samudra sampai galaksi ada. Semua. Tapi itu bukan segala-galanya bro. Tetap aja kita yang kendaliin. Jadi kalau ketinggalan handphone nggak masalah. Kita masih punya lisan, kita masih punya mata, punya telinga, punya anggota tubuh yang bisa dioptimalkan. Jadi anak muda sekarang ini semangat berjuang, semangat untuk berperan, semangat untuk memberi. Itu yang harus dikedepankan. Nah, menarik ini buat kita semua, mungkin para pelajar ya. Berarti di era sekarang ini ya, dengan segala mungkin cobaannya atau hambatannya, tapi kita tetap pengen nih bisa berkontribusi, bisa punya semangat Sumpah Pemuda. Nah, kira-kira nih bro ya, bagaimana kita bisa di zaman yang banyak tantangan ini dan hambatan ya, untuk kita anak muda pengen berkreasi dan bisa kasih sesuatu buat bangsa gitu, buat negara, itu apa aja nih yang harus kita lakukan nih bro di era ya globalisasi ini, di era teknologi ini. Tadi handphone yang lebih gelisah ketinggalan handphone dibanding ketinggalan apa buku pelajaran. Ya saya kira pemuda itu bisa berperan banyak.
Yang pertama, ada beberapa pilihan ya. Yang pertama adalah dia sebagai pengganti. Oke. Pengganti. Pengganti apa? Pengganti yang nggak benar. Dia menggantikan mereka yang sudah keluar dari jalur, keluar dari cita-cita, ya, keluar dari apa tujuan kita bernegara. Nah, ganti aja, ya. Karena apa? Mereka yang koruptor itu kan yang merusak negara itu. Maka anak muda itu yang menggantikan, tapi menggantikan jadi benar, bukan menggantikan terus ikut-ikutan kayak gitu juga, salah. Aduh, ini sesuatu yang ini tantangan buat anak pelajar dulu nih, bro. Sehingga kalau dia menggantikan nih, bro ya, maka dia harus prepare kan. Kalau menggantikan prepare kan. Persiapannya ini dia harus memperkaya dengan ilmu. Langsung misalnya buat teman-teman kita nih yang podcast Satu Asik yang lagi nonton nih atau dengerin nih ya, buat pelajar nih di sekolahnya, ya karena semangat kepemudaan tadi ya, jangan hanya sekolah, kelas, kantin, pulang. Gimana kira-kira yang lainnya? Ya, masih lanjut tadi menggantikan pengganti ya, bro ya. Berarti nyambung tadi, bro ya. Iya, maka kalau dia ke sekolah, ya dia harus sungguh-sungguh sekolahnya. Belajarnya sungguh-sungguh. Kemudian dia tidak hanya belajar di kelas, tapi juga belajar melihat gejala sosial yang ada di sekolahnya. Itu lebih penting. Pelajaran di kelas itu penting. Pelajaran di kelas penting. Siap. Tetapi yang jauh lebih penting adalah pengalaman dia ketika bersekolah. Karena pengalaman itu, bro, berat nih. Jauh lebih penting dibandingkan pelajaran. Pelajaran hanya satu skup kecil. Pengalaman ini yang lebih penting. Sekarang gue tanya sama lu nih. Dulu sekolah SMA masih ingat pelajaran matematika? Ingat, kesannya itu susah banget. Nah, malah yang jelek yang diingat kan. Tentang aljabar, trigonometri, ingat gak? Iya, sudah kenangan, bro. Udah kenangan. Iya, bro. Gue tanya sekarang, lu waktu masih SMA dulu, pernah suka sama cewek gak? Wah, ya namanya anak SMA katanya kan pada saat itu masih yang terindah SMA. Iya. Suka, bro. Lupa gak itu? Ini jujur ya, bro ya? Jujur lah. Jujur li. Sekarang gue nanya masih ingat, bro. Masih ingat kan? Iya. Iya, karena itulah pengalaman. Pengalaman itu justru melekat. Sedangkan pelajaran, gue tanya aljabar dulu masih ingat gak? Karena jujur lo. Nggak inget, bro. Nggak inget, pasti nggak inget. Lo IPA atau IPS lo? Dulu IPA, bro. IPA. Sekarang gue tanya nih tentang tentang dinamika rotasi. Ingat gak? Dinamika rotasi itu pelajaran apa? Dinamika rotasi fisika kayaknya. Fisika. Masih ingat gak konsepnya? Dinamika gerak-gerak, rotasi, muter, kagak ingat. Itu doang dari kata gue nerbak aja. Nggak inget kan? Itu yang saya katakan tadi, yang gue bilang tadi, pengalaman itu jauh lebih penting dibandingkan pelajaran. Tapi itu yang kebentuk kalau di pelajar SMA tuh gitu, seneng-seneng karena peralihan masuk ke SMP ke SMA, maunya seneng-seneng, mungkin bicara. Ada satu yang mana juga, gue rajin belajar, gue harus ada pemicunya. Gue mungkin tadi suka sama seseorang, pacaran segala macam. Mungkin tadi kali kegelisahan yang salah kali, bro. Makanya tadi gue katakan tadi ya, gue bilang bahwa pengalaman itu jauh lebih penting dibandingkan pelajaran, sehingga ini titik tadi itu. Seru deh. Sehingga pengalaman yang bermakna, pengalaman yang benar itu jauh lebih penting dibandingkan pelajarannya. Belajar satu hal. Berarti kalau kayak gue dulu nih, ya tadi anak IPA juga, sebelumnya juga pengurus. Gue juga organisasi, bro. Aktif. Karena gue orangnya nggak bisa diam. Bagus itu, bagus. Di OSIS di ekskul tapi gue masih suka juga nongkrong sama yang lain sih ya. Itu. Jadi gini, bro, ya. Jadi ketika kita menjadi generasi pengganti, perkayalah pengalaman itu. Wow, oke. Sip. Itu ya kata kuncinya ya. Kata kunci. Bagaimana sekarang nih aplikasinya? Pengalaman yang bermakna, pengalaman yang membuat kita makin dewasa, makin bisa punya motivasi untuk berperan di masyarakat, itu jauh lebih penting. Itu dia.
Itu kalau generasi pengganti. Dan penggantinya yang benar karena punya tujuan. Iya, jangan sampai penghancur. Karena jangan lupa guys, ngebangun negeri ini mahal harganya dan kita harus punya kontribusi. Yang kedua, masih ada yang kedua. Oke. Yang kedua adalah menjadi penerus. Oke. Kan nggak mungkin bahwa generasi sebelum kita itu semuanya jelek. Pasti ada baiknya dong. Pasti. Betul. Nah, yang baik-baik ini kita terusin. Ini yang menarik nih. Jadi bukan hanya mengganti semuanya, itu namanya revolusi, bro. Gak bisa ya. Tapi kita juga yang baik-baik diterusin. Nah, untuk menjadi generasi penerus ini, kita harus melek. Melek informasi. Melek lo yang masih tidur. Melek lo. Lihat sekelilingnya. Kaum rebahan. Bangun lo, kaum rebahan. Lihat sekitar lo. Iya, lihat sekitarnya. Lihat mana yang baik, pasti ada yang baik. Yang buruk, pasti ada juga yang buruk. Jadi yang baik-baik kita terusin. Jadi pengganti penerus. Generasi penerus ini ya, kita ngobrolinnya. Jadi untuk generasi penerus ini kita lihat, buka mata, buka telinga, dan buka hati. Nice. Buka mata, lihat ini. Kan kita bisa lihat nih, mana nih yang benar-benar bisa lihat. Kita bisa dengar, kita bisa rasa. Tanyakan sama hati, ini bener apa salah, tanyakan ke hati. Yang kita lakuin nih, keren. Ya, itu kita kita lakuin ini bener apa enggak, kan muaranya ke hati, bro. Kan? Itu tadi makanya Imam Syafi'i bilang ilmu sama takwa. Takwa itu kan bermula semua dari hati nih. Kalau hati kita itu bersih, insya Allah semuanya bersih. Kalau hati kita kotor, ya semuanya dikotor. Makanya kalau kita ingin melihat yang baik dan benar itu, yang betul-betul baik, betul-betul benar, tanyakan ke hati. Harus ini ya, nyapa hati kita ya. Hati kita itu jangan ajak ngobrol ya. Ajak ngobrol hati kita ini. Jangan ngobrolnya sama gadget mulu. Bikin status, bikin racun semua kan. Racun, bro. Ini ya, bro. Akibat orang kebanyakan gadget ini jadi blast. Kayaknya ini bukan blast yang sesungguhnya. Kayaknya ada istilah nih. Ada istilah. Jadi orang bosenan, bored. B-nya blast tadi ya, B-nya gampang bosan. Kenapa? Terbiasa main game cepet, singkat gitu kan, atraktif. Ngelihat dunia nyata nggak seindah seperti di handphone. Iya, oke. Ya kan? Lo kalau pernah main Mobile Legend nggak? Pernah. Mobile Legend itu kan sekali tembak langsung kena itu. Coba main beneran. Atau FIFA 3 menit bisa 5 gol. Coba main bola beneran 90 menit belum tentu gol kan? Stres dia. Jadi bosen ya. Yang kedua adalah lonely. Dia kesepian. Kayak judul lagu nih, kesendirian. Biasanya di medsos dia di macam-macam ya, kan followernya banyak nih. Tapi follower doang dunia maya. Sementara dia di dunia nyata nggak punya sahabat. Menyedihkan tuh, bro. Menyedihkan, dia kesepian. Ya. Kemudian anger, gampang marah. Anger ya, anger, gampang marah. Kenapa? Dia kalau main, misalkan yang cewek nih, bikin cake, nggak nyampe 1 menit udah jadi tuh cake yang macam-macam bentuknya kan. Ada lope, ada kotak, aplikasi, segala macam. Cepet jadinya tuh. Coba bikin beneran. 1 jam 2 jam belum tuh jadi, hancur ya. Nggak jadi tuh bolu. Akhirnya apa? Kalau di handphone nggak jadi, dibanting gampang. Nah kalau dunia nyata, lo dibanting, lawan nggak? Tuh. Lawan. Berat dah. Gampang marah dia. BLAS. Afraid. Ada 2, bro. Ada 2. Dia jadi takut. Kenapa? Yang ditonton film horor, bro. Akhirnya ke kamar mandi sendirian kagak berani, gelap dikit nggak berani. Tapi dia berani nonton yang horor. Tapi pas dunia nyata kagak berani. Dan dia takut untuk melangkah, bukan hanya takut dalam arti yang gitu-gitu ya, spooky gitu ya. Tapi hal yang dunia nyata, mau nanya ke orang nggak berani. Karena dia terbiasa nanya pakai jempol. Cari di Google langsung dapat gitu kan. Sementara ke dunia nyata nggak berani dia.
Itu membentuk habit ya, Membentuk habit. Makanya tadi blast tadi. S sekarang. Stres. Nah, Lo tadi bilang tuh, iya. stres. Karena dia terlalu banyak informasi yang masuk dalam otak dia. Oh, istilahnya tsunami informasi. Tapi dia nggak punya kemampuan untuk memilah dan memilih yang benar mana, yang Ngeri salah nih. mana. Ngeri. Dan yang T-nya tired. Blast T. Terakhir Tired dia lelah dia. Lelah hayati dia. Lelah hayati ya. Padahal anak muda fisiknya kuat banget. Si fisiknya iya. Tapi akhirnya karena lelah mentalnya. Oke. Ini. Sehingga nggak sedikit itu orang yang karena hal-hal yang remeh-temeh akhirnya dia putus asa. Ini ada cerita nih bro. Ini mahasiswa sebuah universitas ternama di Indonesia. Dari SD sampai SMA ranking 1 bro. Wih, itu mah pelajar favorit banget itu. Iya. Waktu kuliah itu nilainya hampir semuanya A. Wah, kamlut. Kalau saya kemelut itu. Kalau saya kemelut, bro. IPK kemelut. Coba dia tuh konyolnya. Bunuh diri nyemplungin ke sebuah danau. Wah, konyol berarti itu ya. Kenapa? Gara-garanya coba. Gara-gara proposal skripsinya ditolak sama dosen. Kayak dia kaget ya mengalami kegagalan. Betul. Sebelum-sebelumnya kayaknya seneng-seneng sukses-sukses segala macam mudah. Iya, naif gak? Ya, Oke. Banget kan? Naif banget. Padahal hanya itu ditolak. Hanya karena proposal ditolak. Malah ada nih cerita lain nih bro. Ada cowok sama cewek. Oke. Ya. Berdua ini anak muda nabrakin diri ke kereta. Gara-gara apa coba? Karena mereka saling jatuh cinta, nggak ada restu sama orang tuanya. Oh itu katanya si hidup semati ya. Konyol itu. Konyol gue bilang sih. Hari gini masa ditolak sama cewek bunuh diri. Atau nggak direstui bunuh diri. Konyol banget. Padahal anak cewek kan banyak ya. Oh banyak. Lebih banyak katanya. Iya. Jangan-jangan lu punya lebih dari satu nih bro. Konyol kan. Aduh. Nah jadi itulah blast yang terjadi di anak-anak muda sekarang akibat gadget. Tuh berarti. Jadi buat anak muda, zaman sekarang, zaman now nih, buat para bapak ibu orang tua, hati-hati dengan gadget. Harus dikendalikan, harus dibatasi anak-anaknya main gadget. Bahaya. Wah itu dia. Nah ini catatan nih dan gue tertarik buat share semuanya ini tentang pemuda hari ini dengan challenge-nya atau tantangannya. Dan tadi salah satu yang kita angkat gadget juga ya, karena kita kan tadi udah sepakat pengen juga punya semangat Sumpah Pemuda. Makanya salah satu musuh yang nyata di depan kita adalah gadget. Gadget tidak bisa istilahnya netralisir. Sorry bro. Jangan juga bilang gadget jadi musuh. Ini nih, gadget itu nggak bisa dinetralisir, nggak bisa kita benar-benar steril. Tapi gadget itu bisa kita kendalikan. Ya betul. Itu. Nah, makanya mungkin ini semangat kita jadi pemuda ngambil dari gadget itu bisa ambil hal yang positif, cerita-cerita yang membangun. Kalau kita ngeliat, kalau IG banyak selebgram yang dari pemuda yang dia juga punya hal-hal positif. Betul. Semuanya kita ambil. Bahkan hari gini ya materi-materi pelajaran itu juga diambilnya dari gadget. Nah, tentu buat orang tua tidak memberikan, tapi tadi kita juga bisa memanfaatkan dengan baik dan benar, tepat. Betul. Nah, betul. Bro Amor, ini tentang bagaimana Bro Amor nih. Kalau Sumpah Pemuda atau kita hari ini berkontribusi, tadi menarik. Sering kalinya berinteraksi dalam kerjaan itu selalu kaitannya dengan pemuda, dengan pelajar, menjadi guru kah, tadi menjadi trainer, program pembinaan atau pembentukan karakter pelajar. Betul. Nah ini apakah memang karena inilah salah satu cara menjadi sosok yang ingin seperti dulu Sumpah Pemuda atau gimana bro? Oke bro. Gue guru nih. Iya, guru ya. Setiap hari berhadapan dengan anak-anak muda, ya. Tapi sebenarnya anak muda itu juga nggak harus pelajar juga sih, bro. Memang WHO itu bilang anak muda itu umurnya 18 sampai 35 gitu ya. 15 sampai 24. Kalau undang-undang kita itu kan 18 sampai 25 umurnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat Ibnu Abbas, salah satu sahabat Nabi ya, itu pernah mengatakan bahwa semua nabi itu diangkat pada usia muda.
Diangkatnya nih. Nah, terus gue cari dong. Nabi Muhammad 40 tahun. Tapi masih Pemudanya. dibilang anak muda. Iya. Nah, itu. Nabi Isa 30 tahun, anak muda. Dan hampir semua nabi selain Nabi Isa itu diangkat sebagai nabi itu setelah 40 tahun gitu. Jadi sebetulnya muda di sini, anak muda itu bukan secara biologis saja, bro. Usia tahun ke tahun sampai berapa tahun itu bukan begitu juga sebetulnya. Tapi muda itu lebih kepada sikap mental. Kalau ada orang yang masih terus gelisah, itu anak muda. Tapi kalau ada orang yang sudah nyaman nih, itu sebenarnya bukan anak muda, meskipun usia biologisnya masih muda. Nyaman di sini berarti maksudnya dia udah nggak peduli dengan yang lain. Iya gitu. betul, udah asik dengan dirinya sendiri, nggak resah dengan lingkungannya. Itu bukan anak muda. Tapi gue jadi ingat, bro, pernah dengar yang istilahnya seseorang itu kan kalau di kita ya akil balik. Mungkin dia baliknya udah, tapi dia belum dapat akalnya kali ya. Betul. Jadi secara ini udah balik ya dengan tanda-tanda ya dewasanya, tapi akalnya belum kena. Belum. Wah, itu dalam Islam sendiri kan sebetulnya nggak ada anak remaja ya. Itu kan adanya dewasa atau anak-anak gitu kan. Dan pemuda itu ya usia dewasa gitu. Siap. Nah, balik ke pertanyaan tadi ya. Jadi memang gue juga ketika ngelihat anak-anak itu ada satu rasa harap dan juga takut, bro. Ini serius nih. Ketika gue ngajar mereka itu kan ada harapan sekaligus rasa cemas. Harapannya adalah mereka jadi anak-anak yang hebat, generasi pengganti ataupun penerus tadi kan yang udah gue kita naruh harapan ke mereka. Maka gue juga ngedidik mereka dengan sepenuh jiwa lah ya. Pokoknya semua daya dan upaya yang gue punya gue kerahin lah gitu. Itu insyaallah seperti itu. Dengan semua keterbatasan yang gue miliki tentunya kan. Tapi juga rasa cemas. Cemasnya adalah ketika melihat reel mereka dengan gadgetnya. Bahkan baru sebelum lama ini, bro, ada orang tua curhat tentang anaknya. Waduh. Kan belum lama dia nerima rapot bayangan gitu. Nilai anaknya pokoknya jauh dari ekspektasi dia lah. Kebakaran. Ya. Dulu ada istilah di rapot dulu kebakaran. Itu bro, rapot jadul itu. Dulu rapot jadul. Kan jelek lah, pokoknya jelek lah. Pokoknya di bawah ekspektasi lah. Terus si orang tua ini, ibu-ibu ini curhat bahwa anaknya itu udah kecanduan gadget, nggak bisa lepas dari Mobile Legend. Pak, mereka kalau anak saya ini saya ingetin, saya marahin, dia lebih galak. Dia mau jadi atlet kali. Atlet. Ada kan cabang olahraga itu Mobile Legend, mobile. Tapi kayak salah ya. Iya, keliru. Jadi akhirnya nilainya waduh, pokoknya mengkhawatirkan. Itu yang salah tuh. Dia justru jadinya malah takut sama anaknya. Kan keblinger nih namanya nih. Orang tua takut sama anaknya. Kan kebalik kan, bro. Nah, terus dia curhat seperti itu. Itu yang bikin gue jadi cemas ya. Jadi H2C, harap cemas. Dan dengan kondisi seperti itulah bagi gue ini sebuah challenge ya. Makanya tadi passion. Iya, jadi memang jiwa untuk mendidik mereka, mengarahkan mereka untuk memunculkan bakat-bakat mereka gitu. Apalagi pendidikan sekarang itu kan bukan lagi hanya satu kecerdasan aja yang dididik ya. Kalau dulu waktu mungkin zaman gue, zaman lo itu kan cuman nilai ulangan tulis itu kan dapat bagus, dibilang anak pinter. Kalau sekarang nggak gitu. Semua potensi bakat yang dimiliki oleh mereka murid itu perlu kita munculkan dan mereka memiliki definisi sukses sendiri-sendiri. Dan itu karunia Allah. Itu tidak hanya masalah dulu matematikanya bagus, dibilang pinter, matematika yang nilainya jelek nggak pinter. Iya, nggak begitu lagi. Bukan gitu lagi. Jadi harap-harap cemas seperti itu. Dan ketika saya ngisi training, itu dia. Training itu kan bukan hanya pelajar ya. Saya juga ngisi training para guru. Kemudian orang tua, murid gitu ya. Itu gue juga memberikan lah training. Itu yang kemarin dijalanin guru penggerak
Guru itu penggerak juga. Itu jadi fasilitator Sekolah Merdeka. Iya, fasilitator guru penggerak. Jadi melatih para guru-guru untuk bagaimana mengajar yang baik gitu. Gue juga masih terus belajar, Bro, tapi kita sharing lah sama mereka, berbagi pengalaman dan ilmu. Salut gak, Bro? Yang gue rasa gini, Bro. Gue kan udah dapat ilmunya. Tentang itu menjadi guru penggerak itu kan. Maka sebelum jadi fasilitator nih, gue resah. Resahnya adalah gimana yang sudah gue dapetin nih itu bisa juga dimiliki oleh banyak guru dimanapun di seluruh Indonesia. Kayaknya lo lagi mau nerapin ilmu teko ya, Bro? Apa itu? Teko air teko penuh nih. Ya kan udah penuh nih teko, harus dituang airnya dong. Betul. Iya. Aduh. Nanti kalau nggak dituang jadi penyakit. Airnya diem, Mbak. Nah, motivasinya adalah apa yang gue punya, yang gue tahu juga dimiliki dan diketahui oleh banyak guru yang ngalir. Amal jariah nih. Lebih bermanfaat gitu, Bro. Karena terus terang gue ketika baca berita di daerah tertentu tingkat tawuran pelajar tinggi. Waduh, tinggi, Bro. Baca survei yang ada itu, ya Allah, mengerikan banget, Bro. Anak SMP, SMA itu yang masih perawan tuh, aduh, udah mulai makin dikit gitu. Itu yang perempuannya, yang lakinya tawuran, yang cowoknya tawuran, yang alatnya ya Allah tuh parang tuh pedang panjang banget loh. Serem, Bro, serem. Samurainya keren. Belum lagi tadi curhatan, bukan keren, bukan keren, ngeri. Curhatan orang tua mereka yang orang tua takut sama anak kan. Aduh, ini parah banget ini, Bro. Ya itu. Ini mau dibawa kemana ini anak-anak kayak gini yang kalau orang tua udah takut sama anaknya kan bahaya ini, Bro. Nah, makanya dengan melihat hal yang seperti itu gue gelisah. Dengan kegelisahan itulah berperan. Sahabat, ini pengen kita gali terus dan tentunya dapat banyak inspirasi ya dari Bro Amor nih. Tapi tentu semoga dari awal tadi sampai sekarang kita nyimak nih banyak hal yang bisa didapat nih. Buat kayaknya ini juga bermanfaat selain buat pelajar yang dengerin nih podcast kita, juga buat para orang tua, pendidik, guru nih, luar biasa nih. Nah ini Bro Amor, terakhir nih Bro Amor, bisa kasih quotes atau pesan motivasi nih untuk kita terkait dengan peringatan Sumpah Pemuda. Baik, ada dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama untuk para orang tua. Ya, ini Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit. Sebuah cerita, mungkin ini adalah cerita fiksi. Tetapi mudah-mudahan ada inspirasi buat Bapak dan Ibu semuanya. Suatu ketika ada seorang anak gadis lusuh yang dari penampilannya terlihat dia dari golongan ke bawah, membawa sebuah biola. Biola yang sudah usang, udah tua. Dan ternyata anak gadis ini mau jual itu biolanya di depan sebuah gedung pelelangan. Dan ternyata ya biola tua, siapa sih yang mau beli gitu kan? Tidak ada yang melirik pun, enggak gitu. Tapi kemudian setelah beberapa waktu, berapa lama, ada seorang bapak-bapak setengah baya melihat si anak ini dan biolanya. Kemudian digandenglah si anak ini. Nak, kamu sedang apa? Saya sedang jual biola. Kenapa kamu jual biola? Karena butuh uang. Uangnya buat apa? Buat beli obat. Obat untuk siapa? Untuk ibu yang sedang sakit. Ayahmu kemana? Ayahku sudah nggak ada. Mendengar jawaban itu, kemudian si bapak ini menggandeng anak itu dan kemudian masuk ke gedung pelelangan. Tidak ada seorang pun yang melihat. Yang mau melihat pun mungkin enggan. Kemudian si bapak tadi mendaftarkan untuk menjual barang. Pada gilirannya bapak itu naik ke atas panggung dan dipinjamnya biolanya si anak tadi, sambil anak tadi ada di sebelahnya. Kemudian dimainkan biola itu oleh si bapak tadi. Dan begitu gesekan pertama dilakukan,
Semua orang yang semula tidak ada memperhatikan sama sekali, semua orang tiba-tiba langsung mengarahkan pandangan matanya ke bapak tersebut. Begitu biola dimainkan, semuanya terkagum-kagum. Semuanya takjub dengan permainan si bapak tadi. Dan kemudian si bapak tadi mengatakan, siapa yang mau beli biola ini? Semua yang ada di situ mengacungkan dan memberikan penawaran yang setinggi-tingginya. Akhirnya biola itu terjual, bukan hanya uangnya bisa untuk membeli obat, tapi justru bisa mengubah hidup keluarga si anak tersebut. Bapak Ibu yang berbahagia, maestro. Bapak tadi adalah seorang maestro, memainkan bola yang usang menjadi sebuah permainan yang sangat indah dan kemudian menjadi nilai jual yang sangat tinggi. Kalau Bapak Ibu menjadi seorang maestro yang kemudian mengubah anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang indah dipandang mata, anak-anak yang berperan di masyarakat, anak-anak yang menjadi pemuda-pemuda hebat, jadilah maestro seperti Bapak tadi yang mengubah kondisi yang terpuruk menjadi sesuatu yang sangat berharga. Saya yakin Bapak Ibu semuanya bisa. Hanya butuh kesungguhan, ketegasan, dan tanggung jawab terhadap si anak. Anak adalah permata kita, yang itu tergantung dari kita sebagai orang tuanya. Orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang yang baik atau tidak. Karena dengan doa, dengan usaha, tentu insya Allah bisa kita lakukan. Itu yang pertama, bro, untuk bapak-bapak dan ibu. Yang kedua, buat semua para pemuda, ya, lu semuanya ini anak muda ini, jangan hanya jadi pengikut, jangan jadi follower, jadilah trendsetter, menjadi generasi pengganti atau menjadi generasi penerus, menggantikan yang tidak baik, dan itu hanya bisa dilakukan dengan kegelisahan. Gelisahlah kalian. Karena dengan kegelisahan itulah nanti akan muncul ide, muncul gagasan, dan muncul motivasi untuk melakukan sesuatu. Dan menjadi generasi penerus. Yang baik-baik jangan ditinggalin, yang baik-baik diterusin. Banyak kok yang baik-baik, ya. Orang-orang yang baik-baik di negeri kita banyak, ya. Ikuti itu, terusin itu. Dan yang gak baik-baik, ganti mereka. Udah masanya lo sekarang yang berperan, oke? Oke. Ini benar-benar pengen nyimpulin, kayaknya semuanya kesimpulan yang luar biasa buat kita semua nih para pemuda, dan juga kita yang menyaksikan podcast dan mendengarkan podcast kita nih, Bro Amor. Sekali lagi nih luar biasa, terima kasih banyak Bro Amor. Di Hari Sumpah Pemuda ini kita berdua sangat bahagia ya bisa sharing. Semoga bermanfaat apa yang di-sharingkan juga ya, khususnya dari apa yang disampaikan Bro Amor. Terima kasih banyak di podcast Satu Asik di bulan spesial pemuda, di Sumpah Pemuda kita, dan tentu kami ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda. Kita menjadi pemuda yang luar biasa, kita menjadi pemuda pengganti generasi yang lalu, kita menjadi pemuda penerus kebaikan-kebaikan generasi yang lalu, ya, dan kita bisa menjadi pemuda yang bertanggung jawab, memiliki ilmu yang bermanfaat, dan berakhlak mulia serta kita bertakwa. Terima kasih. Sekali lagi selamat Hari Sumpah Pemuda. Saya Bro Iki mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan, sudah menyimak podcast Satu Asik, persembahan dari Yayasan Satu Asa Peduli Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.